Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama, mari kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat rahmat dan nikmatnya, hidayah dan inayahnya, kita bisa bertemu di bulan yang mulia ini dalam keadaan sihah wal afiyah. Mudah-mudahan ibadah yang kita jalankan di bulan yang suci ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada beliau baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang mengantarkan kulolan panjenengan sedoyo minadz zulumati ilan nur, dari situasi yang penuh dengan kezaliman menuju kondisi yang penuh dengan cahaya iman. Mudah-mudahan kita semua diakui umat Rasulullah dan di akhirat nanti angsal syafaatipun baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mudah-mudahan pertemuan kita siang hari ini dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihan maqbula. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu yang dimuliakan Allah, izinkan kami kesempatan yang berbahagia ini sedikit akan menerangkan 4 golongan yang dirindukan surga. Biasanya kita yang ingin masuk surga, kita yang rindu kepada surga, kita kangen untuk masuk surganipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini sebaliknya, justru surga yang rindu kepada 4 golongan manusia. Siapa saja 4 golongan manusia yang dirindukan surga? Kata baginda Rasul, al-jannatu mustaqatu ila arba'ati nafar. Surga rindu kepada 4 golongan manusia. Yang pertama, talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang kontinu, orang yang istiqomah dalam membaca Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah, itu yang istimewa. Mari kita mengajak keluarga kita, istri dan putra-putri kita, suami dan orang tua kita untuk bersama-sama membaca Al-Quran, baik di
masjid, di musola, maupun di rumah kita masing-masing. Sebab kata baginda Rasul, nawwiru buyutakum bis-sholati wa qiraatil Qur'an. Sinari rumahmu dengan sholat sunnah dan membaca Al-Quran. Dua hal ini para hadirin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan sampai terlupakan. Di rumah kita, mari kita galakkan, kita kerjakan, kita ajak keluarga kita untuk sholat sunnah di rumah kita. Lebih-lebih di malam hari kita qiyamul lail, tahajud, hajat, tasbih, taubat dan lain sebagainya. Dan jangan lupa wa qiraatil Qur'an, baca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Karena inilah yang bisa mengantarkan kita, mengantarkan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Apapun masalah yang muncul pada keluarga kita, Qur'anlah salah satu solusinya. Insya Allah dengan kita istiqomah membaca Al-Quran, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi kita semua. Allahumma amin. Bahkan kata baginda Rasul, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang yang talil Quran, yang di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dicintai Allah, kelompok yang kedua yang dirindukan surga, wa hafizil lisan, yaitu orang yang mau menjaga lisannya, orang yang mau menjaga mulutnya dari ucapan-ucapan yang keji, dari perkataan-perkataan yang kotor. Kadang-kadang kita niki sandal kesempar mawon misu-misu. Nggih. Ana kanca teko dilokno, dinyek, disindir. Ana tangga mara kadang-kadang dihina, kadang ngomong dengan tetangga kanan kiri, ngomong tangga liyane, ngomong kanca liyane alias ngerasani. Atau kita suka marah-marah, kadang sambel kurang pedes sae, wong lanang muring-muring. Dan masih banyak lagi hal-hal yang harus kita hindari untuk menjaga lisan kita. Lebih-lebih kita di bulan Ramadan ini, di samping kita menjaga diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, jangan lupa para bapak ibu, kita jaga juga panca indera kita, anggota tubuh kita,
khususnya mulut kita. Sebab yang dikhawatirkan baginda Rasul, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atas. Berapa banyak orang yang menjalankan puasa Ramadan tapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya itu illal ju'u wal atas, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Eman-eman para bapak ibu, puasa kita tidak diganjar oleh Allah, tidak mendapatkan pahala dari Allah, gara-gara kita tidak bisa menjaga lisan kita. Mudah-mudahan kita bisa menjaga lisan kita sehingga puasa kita diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kelompok yang ketiga yang dirindukan surga, wa mut'imil ji'an, memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Ini baginda Rasul memberikan pelajaran untuk dermawan, untuk senang memberi orang lain, senang memberi fakir miskin, anak-anak yatim, orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, atau senang berinfak jariyah, sedekah, baik ke masjid, ke musola, pondok-pondok pesantren, TPQ, madrasah diniyah dan lain sebagainya. Ini Rasulullah memberikan pelajaran yang sangat luas sekali. Memberikan makan, minum kepada orang-orang yang puasa, digunakan untuk berbuka puasa. Maka kata Rasulullah, dia akan mendapatkan pahala puasa dari orang yang diberi buka puasa tersebut tanpa mengurangi pahalanya orang yang diberi buka puasa itu. Maka dari itu di bulan yang mulia ini, kalau kita ada kelebihan rezeki, mari kita kasih makanan, minuman untuk takjil, untuk buka puasa kepada orang-orang di sekitar kita yang kurang mampu. Kemudian di samping itu juga jangan lupa untuk sedekah berupa uang kepada orang tua kita. Ya, orang tua kita. Karena inilah yang akan mengantarkan kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkah. Tek wong tuane wis mati yok nopo. Kita jariyah untuk orang tua kita. Kita titipkan di masjid, di musola, di pondok-pondok pesantren. Titip, ini pahalanya untuk orang tua saya. Apakah sampai? Sampai. Karena orang tua kita sudah tidak bisa bersedekah, sudah tidak bisa berjariah. Kita sebagai putra-putrinya, mari kita bantu mereka dengan cara jariah,
tapi hadiahnya, pahalanya diperuntukkan orang tua kita. Kadang-kadang warisan kita terima, nggih, wis oleh bagian oma, oleh bagian sawah, oleh bagian sepeda. Kadang-kadang gawe wong tuane dhewe ae medhite luar negeri. Untuk itu, jika kita ingin hidup yang berkah, mari kita berbuat yang terbaik untuk orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Para bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Yang keempat, yang terakhir, kelompok yang dirindukan surga, was-shaimina fi syahri Ramadan, yakni orang yang berpuasa Ramadan. Kita sekarang, insyaallah, semua umat Islam menjalankan puasa Ramadan. Mari puasa ini kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita kerjakan karena iman, sekaligus mengharap ridho saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kata baginda Rasul, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan niatnya karena iman sekaligus mengharap ridho saking Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Kita semua tidak bisa menghindar dari dosa, para bapak ibu. Lah, untuk menghancurkan dosa-dosa itu, mari kita berpuasa Ramadan, niatnya karena iman, sekaligus mengharap ridho saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 tingkatan orang puasa. Yang pertama, puasanya orang awam, yakni mereka hanya bisa meninggalkan makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Sementara mereka belum bisa untuk menjaga panca inderahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, puasanya orang khawas, orang khusus, yakni di samping dia bisa menghindarkan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, dia juga bisa menghindarkan diri dari hal-hal yang bisa menghancurkan pahala puasa. Artinya bisa menjaga panca inderanya, khususnya mulutnya. Dan yang ketiga, khawasul khawas, yakni puasanya orang yang khusus, lebih khusus lagi. Di samping dia bisa menghindarkan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, dia juga bisa menjaga panca inderahnya. Dan yang paling penting, puasa yang dijalankannya karena iman,
mengharap ridho saking Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu dilakukannya karena bukti cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kesimpulannya ada 4 golongan yang dirindukan surga. Yang pertama, gemar membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang bisa menjaga lisannya. Yang ketiga, orang yang mau memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Dan yang keempat, orang yang berpuasa Ramadan niatnya karena iman, mengharap ridho saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang dirindukan surga. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, hanya itu sekilas yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan disarengono hidayahipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.